Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan meninggalnya artis sekaligus selebgram Lula Lava yang saat ini keterangan terbaru dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto yang mengatakan bahwa sudah memeriksa ada 10 saksi, bahkan termasuk juga bukan cuman yang ada di peristiwa inti utamanya yang katanya di hari Jumat 23 Januari 2026 yang akhirnya menggedor-gedor bahkan membuka secara paksa pintu kamarnya Lula, tetapi juga adalah petugas yang berada di sekitar security dan juga teknisi, termasuk juga dengan pihak keluarga Lula, ini akan dilakukan pemeriksaan. Aku paham ya, apa yang disampaikan dari Kombes Pol Budi Hermanto ini sepertinya sudah mulai menuju ke bagian yang membuat mereka pengen mengklarifikasi dugaan adanya unsur pidana dalam peristiwa ini. Karena disampaikan di sini bahwa ada kayak beberapa barang bukti yang di TKP itu sekarang sedang dikirim ke laboratorium forensik untuk dilakukan pengecekan. Tetapi kita juga harus tahu nih, hasil dari keterangan penyidik beberapa hari lalu bahwa keluarga dari almarhumah itu menolak untuk dilakukan otopsi. Apakah kalau tidak ada data otopsi tapi hanya ada data dari laboratorium yang berupa berasal dari barang bukti tersebut bisa akan bermakna hasilnya? Ini menjadi salah satu kendala menurut aku. Coba kita simak dulu keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya yang sudah menjurus kenapa mereka sekarang ini kesannya pengen mencari tahu apa yang terjadi kepada almarhumah dan ada indikasi mereka yakin kejanggalan di sini sepertinya. Kita juga mengirim, kami juga mengirim beberapa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian peristiwa. Ini juga masih dalam proses pengolahan uji barang bukti oleh laboratorium forensik. Kita semua menunggu. Oke, beberapa barang bukti tersebut apa sih sebenarnya? Ini yang sudah mulai muncul di sejumlah media, walaupun di media-media nasional, ini kan di blur ya terkait dengan barang bukti tersebut. Tetapi dugaan sangat kuat, barang bukti tersebut adalah whipping. Nah, ini apakah berhubungan dengan penyebab dari kepergiannya Lula, almarhumah? Karena penyakit yang diderita almarhumah ini menurut keterangan kerabat dan juga sahabatnya adalah kayak sakit yang GERD ya, terus juga ada juga sakit yang kayak lambungnya bengkak, ususnya bengkak begitu. Cuman aku sempat searching-searching kalau kayak yang usus atau ususnya bengkak itu tidak ada penyebab yang spesifik, mungkin itu bukanlah penyakit sebenarnya, tapi itu adalah akibat dari sebuah penyakit yang lainnya. Jadi ya, itu bukanlah data yang valid sebenarnya. Terus juga apakah GERD yang merupakan singkatan dari gastroesophageal reflux disease adalah penyakit kronis saluran pencernaan yang terjadi ketika asam lambung naik kembali ke kerongkongan secara terus-menerus. Hal ini disebabkan oleh melemahnya otot katup bagian bawah kerongkongan sehingga menyebabkan iritasi atau dada terasa terbakar, mual, dan juga rasa pahit di mulut. Nah, dari sejumlah dokter ahli jantung di Indonesia, mereka mengatakan dengan tegas bahwa GERD itu tidak menyebabkan seseorang bisa meninggal secara mendadak atau bisa menyebabkan jantung itu berhenti secara mendadak karena dari data atau surat yang dituliskan oleh dokter pada saat almarhumah berpulang itu penyebabnya adalah karena jantung berhenti. Dan banyak spekulasi bilang ini gara-gara GERD, gara-gara GERD dan semua dokter rata-rata mengatakan di sini tidak betul GERD menyebabkan sakit jantung. Well, anyway, aku bukan dokter, kita lihat nanti. Nah, terkait dengan barang bukti yang dugaannya ditemukan di lokasi TKP, apa itu sebenarnya? Apakah ini berhubungan dengan penyebab kepergiannya almarhumah? Juga belum tentu ya. Whipping itu kalau aku baca di sini, menurut Kepala BNN RI, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menjelaskan, whipping itu mengandung nitrogen oksida N2O adalah zat yang pada suhu ruang berwujud gas tak berwarna dan tidak mudah terbakar. Apabila dihirup atau dicicip terasa sedikit aroma dan rasanya manis. Nah, ini kan sebenarnya bukanlah
bahan yang boleh kita hirup sebenarnya. Terus apa aja dong whipping itu sebenarnya isinya? Isinya adalah ya digunakan untuk whipped cream di dunia kuliner pada saat kita kayak mesen kopi ataupun juga minuman di cafe kan ya. Kan ditanya tuh pasti sama baristanya, mau pakai whipped cream nggak begitu. Nah, jadi fungsinya adalah untuk itu sebenarnya. Loh, kalau begitu kan bisa dimakan juga. Itu kandungannya sangat sedikit banget dalam minuman tersebut. Boleh dibilang nggak ada efeknya lah. Berbeda kalau kita menghirupnya secara langsung. Terus juga bukan untuk dikonsumsi atau dihirup langsung. Saat dihirup, N2O menggantikan oksigen dalam darah. Oke, efeknya apa? Kalau kita menghirup nitrous oxide ini, pertama adalah penurunan tekanan darah secara drastis, kehilangan kesadaran secara mendadak, gangguan jantung hingga serangan jantung, hipoksia akibat kekurangan suplai oksigen ke organ vital. Nah, makanya nggak heran nih, banyak masyarakat yang mulai mencocok logikan antara penyebab dan juga efek dari zat ini. Karena dengan data yang disampaikan dari saintifiknya bahwa almarhumah berpulang karena berhenti jantungnya. Kemudian dihubungkan dengan barang bukti tersebut. Nah, aku juga yakin kegelisahan atau pro kontra di masyarakat ini menjadi salah satu alasan penyidik untuk melakukan pendalaman terkait dengan barang bukti apa dan dilakukan juga untuk tes laboratoriumnya. Tetapi gini deh ya, kalau di dunia medis, nitrous oxide ini digunakan hanya untuk tenaga medis, selalu disertai aliran oksigen, tidak boleh digunakan sembarangan. Samalah kayak lem Ibon dan sebagainya, itu kan ada fungsinya tertentu sebenarnya, atau obat batuk dan sebagainya. Itu kan ada untuk mengobati hal-hal tertentu, tetapi ada sebagian orang menyalahgunakan. Nah, dugaannya, whipping ini dipakai oleh orang-orang tertentu untuk menciptakan rasa senang, rasa rileks begitu. Nah, kalau ini dipakai dalam jumlah yang banyak, terus juga kondisi badan tidak stabil atau lagi sakit, ini bisa memicu berbagai macam hal yang disebutkan tadi. Nah, lantas kalau seandainya memang betul whipping itu ada di situ, tapi apakah ini menjadi salah satu penyebabnya Lula berpulang? Ya belum tentu, karena ada data di otopsinya yang tidak ada di sini teman-teman. Kalau seandainya gitu ya, di tubuhnya Lula yang belum diotopsi, tidak ditemukan, kalaupun seandainya sudah diotopsi gitu, tidak ditemukan zat-zat whipping tersebut. Lantas, apakah mentang-mentang ada barang bukti di sebelahnya, lantas dia yang make? Ya, ini sebagai petunjuk sih. Logikanya juga banyak orang berpikir, kalau memang ini nggak dipakai, terus siapa yang make? Karena itu di kamarnya. Kita nggak tahu kan, siapa tahu kan karena mungkin anak muda, usianya kurang lebih almarhum ini sekitar 27 tahun, masih sangat muda, jadi kan bisa melakukan mungkin bareng sama teman-teman, atau lagi melakukan pekerjaan yang positif, atau buat kue dan sebagainya kan juga bisa ya. Belum ada kecenderungan yang mengarah ke unsur ke sana. Tetapi juga herannya kenapa kok dari pihak kepolisian itu kayaknya mencecer banget kekasihnya, yaitu adalah Reza Arab. Karena ada keterangan dari salah satu saksi yang diperiksa, katanya melihat adanya Reza Arab diduga itu berada di lokasi TKP. Tapi kok aneh gitu? Kalau dibilang ada di lokasi TKP, bukankah yang melakukan di kronologi pertama adalah ART-nya manggil security dari apartemen tempat dia tinggal di Jakarta Selatan tersebut untuk dilakukan pendobrakan atau pakai kunci double-nya untuk dilihat karena Lula tidak keluar-keluar sudah dari semalamnya. Akhirnya meminta izin pihak keluarga untuk dilakukan pendobrakan tersebut. Kan tidak ada tuh Reza Arab di situ. Nah, aku sih menduga bahwa ini masih kayak yang sifatnya simpang siur. Kalau secara pribadi, aku tidak yakin Reza Arab itu berada di lokasi TKP di saat waktu-waktu kritikalnya. Karena ngapain gitu loh kamarnya dikunci. Ya mohon maaf ya, karena kan kalau ada pacarnya mungkin aja kan ngobrol di dalam kamar, atau kan sering mereka juga live bareng, bukan hal yang baru. Kalau kita lihat dari sosial medianya Lula Lava ini almarhumah, itu kan memang mereka sering melakukan kayak live bareng, namanya juga konten kreator, melakukan hal-hal online begitu loh. Jadi ngapain dikunci gitu. Terus juga kita tahu bahwa di hari itu, semalam sebelum kejadiannya, menurut ART-nya bahwa almarhumah itu masuk ke kamar sekitar jam 10 malam.
dan itu dikunci, dan dia masuknya sendirian. Artinya apa? Memang dari awal kedatangan sampai ditemukan seperti itu memang dia sendirian sih teman-teman. Tapi aku juga heran, apa nih yang membuat penyidik kok kesannya mencari-cari adanya dugaan yang perlu diklarifikasi. Padahal banyak yang bilang gitu, ada banyak kasus yang lain tuh yang jelas-jelas butuh perhatian. Tapi kenapa nggak fokus ke situ? Ya, kita paham sih, namanya di Indonesia kan keviralan tuh menjadi salah satu pemegang kunci kasus mana yang akan dibahas. Jadi dengan adanya kasus ini viral, menjadi pro dan kontra, ya nggak masalah sih menurut aku juga dilakukan pendalaman, karena bagaimanapun juga ini harus kita cari tahu lebih clear teman-teman. Kalau memang ini nggak ada unsur pidananya, aku berharap banget please jangan dicari-cari. Tapi kalau memang jelas ada dua alat bukti yang merujukkan bahwa ini ada sesuatu hal yang janggal, aku dukung untuk terus dibuka ya. Nggak bisa dipungkiri, memang proses ini harus ditempuh, dan kita lihat nanti pada saat keluarga dari almarhumah diperiksa oleh penyidik, akankah ada temuan baru. Dan kalau ada yang bilang bahwa yang melaporkan adalah pihak keluarga, I don't think so. Karena ayahnya waktu diwawancara pun tidak tahu kalau isu-isu yang beredar tersebut itu sedang menjadi perdebatan di masyarakat. Karena ini bukan delik aduan, aku yakin sih sepertinya ini adalah inisiatif mungkin dugaannya dari pihak penyidik gitu loh. Atau ada yang bilang ada pihak keluarga intinya almarhumah yang melaporkan aja. Makanya kasus ini dilanjutkan ke dalam tahapan yang lebih lanjut. Tapi kenapa otopsinya ditolak? Aku sih nggak yakin keluarganya melaporkan, dugaannya mungkin ada orang-orang yang lain. Well, anyway, thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.